Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan bab wasat, yaitu keturunan Sabda Resi nomor 3 atau keturunan Sabda Resi ketiga yang bernama Empu Wirediana. Empu Wirediana menikah dengan seorang gadis, putri Empu Panataran, dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Putranya itu sesudah menempuh upacara Dwijati bergelar Empu Wirenate. Jadi Empu Wirediana menurunkan putra satu bernama Empu Wirenate. Selanjutnya Empu Wirenate menikah dengan Dewi Amerta Manggali, lalu berputra 3 anak laki perempuan. Yang pertama, setelah menempuh upacara Dwijati bergelar Empu Purwenate. Yang kedua perempuan yang bernama Ni Ayu Wetan, dan yang ketiga paling bungsu perempuan bernama Ni Ayu Tirta. Empu Purwanata kemudian berputra 2 orang laki perempuan. Yang pertama laki-laki bernama Empu Purwe, dan adiknya yang kedua perempuan bernama Ken Dedes. Kemudian Empu Purwenate dari Daha atau Kediri pindah ke desa Panawijan, wilayah Tumapel, bersama-sama empu lainnya. Karena merasa dihina oleh Raja Kediri, yaitu yang bergelar Sri Kertajaya alias Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung, yang bertahta di Kediri pada sekitar tahun Isaka 1116 sampai dengan 1144 atau tahun 1194 Masehi sampai dengan 1222 Masehi. Peristiwa penghinaan Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung terhadap para empu tersebut kisahnya demikian. Keturunan Sang Sabda Resi di tanah Jawa menjalankan dharma kepanditan, yaitu Brahmana yang menganut agama Siwa dan Buddha bergelar empu. Pada suatu ketika para empu ini diundang ke istana Kediri oleh Raja Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung. Tujuannya tidak lain untuk diuji kesaktiannya. Sampai di istana, para empu ini diterima dengan sopan santun sebagaimana layaknya seorang sunggih, yakni pandita, dan kemudian kepada para empu ini ditanya oleh Raja Sri Dandang Gendis, siapa gerangan di antara empu ini dapat berdiri di ujung tombak. Walaupun para empu ini dapat berbuat sebagaimana pertanyaan Sri Dandang Gendis, yaitu berdiri di ujung tombak, namun para empu tidak mau melaksanakannya karena merupakan pantangan bagi seorang pandita untuk berbuat seperti itu. Sebab itu berdasarkan kesaktian, sedang para empu sudah menjalankan kebajikan dan kedharma. Raja Kediri Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung karena merasa tidak ada lagi yang menyamai kesaktiannya, dengan angkuh dan sombong lalu menancapkan tombak dengan besinya menghadap ke atas. Di sana Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung mendemonstrasikan kesaktiannya
dengan berdiri di ujung tombak tersebut. Kemudian sesudah turun lalu berkata, "Wahai para empu, oleh karena kalian tidak dapat berbuat seperti saya, maka mulai sekarang saya minta agar para empu menyembah kepada saya." Demikian permintaan Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung yang dirasakan menyinggung martabat dan kedudukan para empu tersebut. Lalu para empu itu secara serempak menjawab, "Ya Paduka Raja, tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa seorang pandita harus menyembah kepada raja, dan kami tidak bersedia menyembah Paduka Raja. Daripada kami menyembah, lebih baik kami pergi dari kerajaan Kediri atau Dahar, meninggalkan Paduka." Demikian jawaban para empu tersebut. Lalu segera mereka permisi dan meninggalkan istana Kediri. Tatkala akan berangkat secara serempak, para empu mengeluarkan kutukan kepada Sri Dandang Gendis atau Tunggul Ametung. Demikian kutukannya. "Akibat tindakan Paduka ini, mudah-mudahan seketurunan Paduka sampai di kelak kemudian hari selalu cekcok." Demikian kutukan para empu tersebut terhadap Raja Kediri Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung. Selanjutnya, para empu tersebut meninggalkan Kediri atau Dahar, semula menuju desa Panawijan yang berada di bawah kekuasaan Tumapel. Kemudian dari sana beberapa empu pindah lagi, ada menuju Pasuruan dan tempat lain. Sedang empu Purwanata tetap tinggal di desa Panawijan. Sesudah bermukim di desa Panawijan bersama kedua orang putranya, pada suatu hari Ken Dedes yang cantik jelita ditinggal sendirian di pasaramannya Empu Purwanata, dan saat itulah Adipati Tumapel Sri Dandang Gendis alias Tunggul Ametung datang untuk meminang Ken Dedes yang sangat cantik. Oleh karena Empu Purwanata sedang bepergian, Ken Dedes dilarikan oleh Tunggul Ametung atau Sri Dandang Gendis ke Tumapel dan terus dinikahi. Dan ketika Empu Purwanata pulang ke pasaramannya, didapatkanlah pasaramannya kosong dan putrinya Ken Dedes tidak ada di tempat. Setiap orang ditanyai mengenai putrinya, tidak seorang pun dapat memberikan jawaban, karena rakyat di sana merasa takut kepada Sri Dandang Gendis yang selalu bersikap sewenang-wenang. Lalu Empu Purwanata menjatuhkan umpatan demikian, "Semoga yang melarikan putriku tidak akan selamat hidupnya. Semoga ia mati kena tikaman keris. Semoga sumur dan sumber air di Panawijan semuanya kering sebagai hukuman kepada para penduduknya, karena mereka itu sedang memberitahukan pencurian putriku. Semoga putriku yang sudah mendapat wejangan karma amadangi tetap selamat dan mendapat bahagia." Demikian umpatan Empu Purwanata. Kemudian Adipati Tumapel Tunggul Ametung benar mati tertikam oleh keris milik Ken Arok dan Ken Dedes yang dalam keadaan hamil, lalu dinikahi oleh Ken Arok yang selanjutnya menurunkan raja-raja di Tanah Jawa. Sedang kakak kandung dari Ken Dedes bernama Empu Purwa kemudian menikah dengan putrinya Arya Tatar, lalu berputra seorang laki-laki bernama Depasek Tatar. Pada masa pemerintahan Sri Tapaulung yang dinobatkan pada sekitar tahun Isaka 1246 sebelum Masehi atau tahun 1324 Masehi, bergelar Sri Gajah Wata atau Sri Gajah Wahana. I Gusti Pasek Lurah Tatar diangkat sebagai Amangku Bumi, pengatur di Gel-Gel. Keputusan pengangkatan ini ditetapkan pada rapat di Gel-Gel pada hari Senin Umanis Ware Sumsang Sasikaru bulan Juli 1335
sebelum Masehi bersama-sama sanak saudaranya yang lainnya dari para leluhur warga Pasak Mah Putri Pasak Sanak Saptersi Gusti Pasak Lurah Tatar bertempat tinggal di Banjar Gagah Desa Taman Bali dan berputra seorang laki-laki bernama De Pasak Tatar dan Lurah dan seterusnya. De Pasak Lurah Tatar berputra 7 orang laki-laki. Yang pertama bernama De Pasak Tatar Pimpin di Banjar Kaler Desa Pimpin. Yang kedua De Pasak Tatar Telengan di Banjar Tengah di Segagelang. Yang ketiga De Pasak Tatar Mangku Bali Agung Bukit Cemeng Desa Bubung. Dan yang keempat De Pasak Tatar Bali Agung di Gagel. Yang kelima De Pasak Tatar Panataran Desa Kendran Buleleng. Yang keenam De Pasak Tatar Gunakse di Banjar Gunakse Desa Cempage. Dan yang bungsu bernama yang ketujuh De Pasak Tatar Sidem Punut di Banjar Sidem Punut Desa Cempage Bangli. Lama kelamaan mereka masing-masing menurunkan anak sebagai berikut. Saya bacakan sekarang anak yang nomor pertama. De Pasak Tatar Pimpin di Banjar Kaler Desa Pimpin seterusnya menurunkan Pasak Tatar Pimpin di Desa Pimpin dan di beberapa desa lainnya di seluruh Bali. Saya bacakan yang kedua, anak putra yang kedua dari De Pasak Tatar. Yang kedua De Pasak Tatar Telengan di Banjar Tengah di Segagelang, kemudian menurunkan Pasak Tatar Telengan di Banjar Telung Wayah Desa Talibang. Pasak Tatar Buruan di Banjar Buruan Desa Tampak Siring. Pasak Tatar Kayu Putih di Desa Bebandem. Pasak Tatar Kalang Anyar di Banjar Kalang Anyar Desa Gagelang. Pasak Tatar Pakarangan Desa Gagelang. Dan Pasak Tatar di Banjar Dukuh Desa Gagelang. Kemudian Pasak Tatar Kayu Putih menurunkan Pasak Tatar di Banjar Lantang Katik Desa Sidemen. Selanjutnya Pasak Tatar Pekarangan Desa Gagelang menurunkan Pasak Tatar Bungaye di Desa Bungaye dan Pasak Tatar di Banjar Dukuh Desa Gagelang menurunkan Pasak Tatar di Banjar Kaje Angin Desa Angan Telu. Nah, sekarang saya akan membacakan ada dari keturunan anak Bandese Telengan yang dinikahi oleh I Gusti Kaluping. Ini keturunan dari Arya Kepakisan. Anak Bandese Telengan dinikahi oleh I Gusti Kaluping. Patih I Gusti Nyoh Aye putra dari Arya Kepakisan berputra 7 orang laki-laki masing-masing bernama I Gusti Patandakan, I Gusti Sastre, I Gusti Kaluping, I Gusti Pelangan, I Gusti Akah, I Gusti Cacaran, dan I Gusti Angan. Patih I Gusti Nyoh Aye kemudian digantikan oleh anaknya yang sulung yaitu I Gusti Patandakan sebagai Patih Agung di Gegel, dan I Gusti Patandakan menurunkan 4 orang laki-laki yaitu I Gusti Batanjeruk, I Gusti Bebengan, I Gusti Tusan, dan I Gusti Gunung Nangke. Selanjutnya I Gusti Patandakan kedudukannya sebagai Patih di Gegel digantikan oleh anak yang sulung I Gusti Batanjeruk. Begitu dulu
Budiman, saya akan lanjutkan kembali tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Gusti Batang Jeruk.